Halo, Joko Christian di sini dan pada Joko Sesi Learning Series kali ini kita akan membahas TCP Session. TCP, Transmission Control Protocol, adalah protokol di layer transport yang sifatnya connection oriented. Protokol ini bisa disebut sebagai protokol yang sopan karena membuka sesi koneksi sebelum mengirimkan data, dan jika sudah selesai mengirimkan data akan menutup sesi koneksi. Khusus pada video ini kita akan bahas sedikit teknis proses buka dan tutup koneksinya. Adapun proses pembukaan koneksi itu dilakukan dengan langkah yang disebut dengan three-way handshake. Kenapa three-way? Karena ada 3 kali pengiriman segmen dari pengirim dan calon penerima. Tujuan dari handshake ini adalah pertama memastikan host penerimanya ada. Kedua, melakukan verifikasi bahwa host penerima memiliki servis yang aktif. Karena host penerimanya ada dan aktif, belum tentu layanan yang mau dituju itu aktif. Misalnya bisa saja sebuah mesin web servernya menyala, tetapi layanan web service-nya sendiri atau HTTP-nya belum aktif. Jadi dengan membuka TCP session ini, ketahuan bahwa servisnya juga aktif. Lalu menginformasikan host penerima bahwa si pengirim ingin membuka sesi komunikasi pada nomor port tersebut. Sekaligus memberitahukan pada si host penerima bahwa ada beberapa preferensi koneksi seperti nilai window size, window scaling, dan beberapa informasi tambahan jika diperlukan yang perlu dipakai atau disepakati dalam komunikasi lanjutannya. Kita lihat kemudian si header dari TCP dulu. Jadi header TCP yang besarnya 20 byte itu diawali dengan source port, destination port, lalu sequence number, acknowledgement number, header length, dan kemudian ada 6 bit flag. Jadi 6 bit flag ini berisi urgent pointer atau menyatakan tingkat urgensinya, acknowledgement menyatakan bahwa ini adalah segmen acknowledgement, push segmen push, reset untuk mereset koneksi, SYN untuk membuka sesi koneksi, dan FIN untuk menutup sesi koneksi. Flag ini karena nilainya hanya biner 1 bit ya, artinya kemungkinannya hanya 0 dan 1. Pada nilai 0 tidak aktif dan pada nilai 1 itu aktif. Jadi informasi di flags ini yang akan menentukan ini adalah segmen buka koneksi atau tutup koneksi atau data dan seterusnya. Mari kita lihat proses dari TCP three-way handshake sendiri. Jadi langkah kerjanya adalah dalam contoh di sini kita punya klien A ingin berkomunikasi dengan klien B. Jadi klien A mengirimkan segmen yang berisi permintaan SYN ya. Kenapa permintaan SYN? Karena di sini nanti nilai flagnya pada bagian SYN-nya akan bernilai 1. Nah, si A akan mengirimkan dengan nilai sequence random sesuai dengan kebutuhannya dan kondisinya. Misalnya di sini 100 ya. Nilai acknowledgement-nya 0. Jadi ini header-nya. Nilai sequence-nya 100, nilai acknowledgement-nya 0. Nah, diikuti dengan balasan dari B. B yang kita anggap sebagai server di sini misalnya merespon dengan segmen SYN ACK, SYN acknowledgement. Berisi nilai acknowledgement dari nilai SYN-nya A plus 1. Jadi kalau tadi dikirim dengan nilai sequence 100, maka di sini B akan mengirimkan dengan nilai acknowledgement 101. Nomor acknowledgement ini nanti berfungsi sebagai tanda terima buat A bahwa B sudah menerima yang tadi nomor 100. Dan dia mengharapkan yang nomor 101. B mengharapkan nomor 101. B sendiri akan membuat nomor sequence sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Dan tipe segmennya tadi seperti saya bilang adalah SYN acknowledgement sehingga flag ACK-nya 1, flag SYN-nya 1. Di sini nomor sequence 300 adalah dari B, nomor acknowledgement 101 juga dari B yang membalas untuk nomor sequence 100A. Langkah ketiga adalah klien merespon, ini balik lagi dari A ya. Klien merespon dengan nilai acknowledgement yang nilai sequence-nya plus 1 dari sequence-nya B.
Dan nilai acknowledgement-nya sendiri adalah nilai sequence dari server plus 1. Jadi di sini bisa dilihat ini potongan ketiga dari A ke B. Jadi A kembali menjawab SYN ACK-nya B dengan sebuah segmen ACK, acknowledgement. Sequence-nya 101, sesuai dengan harapan dari si B. Harapannya si B kan ACK-nya 101, atau satu angka lebih tinggi daripada sequence awal. Kemudian ACK-nya adalah 301 atau satu angka lebih tinggi dari nilai sequence-nya B. Dengan tipe kontrolnya adalah acknowledgement. Jadi flag-nya hanya acknowledgement yang aktif. Dengan demikian, A dan B sudah bisa mulai melakukan komunikasi lanjutan. Perlu diketahui bahwa selain proses yang terlihat di sini yang disederhanakan, ada informasi seperti window size yang juga akan dikirimkan baik oleh A di segmen SYN dan oleh B di segmen SYN ACK. Sehingga secara keseluruhan, di sini saya tampilkan, inilah prosesnya. A mengirimkan SYN, B mengirimkan balasan SYN ACK, A kembali membalas dengan ACK. Jadi ada 3 segmen yang dikirim bolak-balik sebelum membuka sesi koneksi. Nah, setelah sesi koneksi, pengiriman data, pengiriman datanya sudah selesai, dilanjutkan dengan penutupan sesi koneksi. Untuk menutup sesi koneksi, yang dipakai adalah control flag fin atau finish. Flag fin. Diperlukan two-way handshake untuk menutup satu sesi searah yang terdiri dari segmen SYN dan segmen ACK, sehingga total dibutuhkan 4 kali pergantian segmen untuk menutup sebuah komunikasi TCP. Catatan di sini saya menggunakan bahasa klien dan server untuk memudahkan pemahaman. Sebenarnya penutupan sesi bisa diawali baik dari server maupun klien. Meskipun normalnya adalah yang membuka sesi koneksi yang nanti akan menutup sesi koneksi. Saat klien tidak memiliki data untuk dikirim lagi, dia kirim dengan segmen flag fin yang nilainya 1. Perhatikan di sini di headernya nanti flag fin bernilai 1. Jadi A mengirim fin ke B. Nomor sequence dan ACK mengikuti pola seperti pada SYN. Kemudian B mengirimkan ACK-nya, flag ACK 1. A ini menyatakan bahwa A sudah menyatakan selesai, ya. B sudah menyetujui. Kemudian B meminta selesai juga. Jadi B mengirim fin juga secara eksplisit yang dibalas kembali dengan ACK dari A. Sehingga secara total itu diperlukan ada 4 segmen bolak-balik. Sesudah 4 ini, barulah nanti sesi dianggap selesai. Sessionnya terminated. Dan kalau ada pengiriman data lagi, baik itu A mau ke B atau B ke A, tergantung siapa yang butuh mulai mengirim data, akan diulangi lagi dari proses SYN pembukaan koneksi. Demikian gambaran TCP session. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang mekanisme pengiriman datanya sendiri oleh TCP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Joko Christian, undur diri. Bye-bye.